Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar yang terdapat pada KD 4.3, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Selanjutnya, menceritakan kembali isi cerita fantasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Yang pertama, menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Tokoh cerita. Tokoh cerita adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya pengarang menampilkan tokoh dengan berbagai perilaku dan karakter atau wataknya. Tokoh dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, tokoh berdasarkan perilaku dan karakter atau wataknya. Ada protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang disukai, biasanya berwatak baik. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang tidak disukai, biasanya berwatak jahat. Yang kedua yaitu tokoh berdasarkan perannya dalam cerita. Ada tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita, atau tokoh yang sering muncul dan banyak diceritakan. Sedangkan tokoh sampingan adalah tokoh yang memiliki peran tidak terlalu penting dan paling sedikit diceritakan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yaitu latar cerita. Latar cerita adalah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Dalam latar cerita biasanya menggambarkan tempat kejadian itu di mana, waktu terjadinya kapan, dan seperti apa suasana dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu urutan peristiwa. Peristiwa dalam sebuah cerita biasanya disajikan dari awal sampai akhir cerita secara berurutan. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya dan baca cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa dan Berlian 3 warna yang terdapat pada halaman 54 sampai 58. Sudah selesai kan membacanya? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Isilah latihan soal berikut berdasarkan pemahamanmu. Soal yang pertama, siapa tokoh dan bagaimana watak dari tokoh itu, serta jelaskan latar cerita dari cerita fantasi tersebut. Oke, kita bahas ya. Tokoh dalam cerita fantasi tersebut adalah Doni, Erza, dan Ardi. Watak tokoh Doni yaitu bertanggung jawab dan tidak mudah putus asa. Bukti pada teks. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri, sesulit apapun masalah yang ku hadapi. Watak tokoh Erza yaitu pemarah dan perhatian. Bukti pemarah. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Bukti perhatian. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Watak tokoh Ardi yaitu pemaaf dan peduli. Gak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Latar cerita dari cerita fantasi tersebut adalah latar tempat, laboratorium, latar waktu, 500 tahun sebelum Masehi.
Latar suasana menegangkan. Soal yang kedua yaitu urutkan kejadian yang dialami Doni pada cerita tersebut. Peristiwa yang dialami Doni dalam cerita tersebut adalah Doni gugup dan bingung. Manusia purba dengan wajah setengah kera dari dimensi alfa mengikutinya. Kemudian, Doni memutuskan untuk mengembalikan manusia purba itu ke habitatnya. Jika tidak, manusia purba itu akan mati dalam waktu 12 jam. Setelah itu, Doni mengutak-atik komputer Luminanya dengan cepat. Doni mengklik tombol run pada layar monitor Lumina dan muncul gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid pun terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk dilewati Doni bersama manusia purba itu. Hampir 8 jam manusia purba memegang tangan Doni. Doni menjabat erat manusia purba itu dan lari menuju lorong dimensi alfa. Tiba-tiba, Doni mendengar teriakan keras dan goncangan hebat. Doni pun terlempar kembali ke laboratorium dan gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Semua alat di laboratorium pecah berantakan, kecuali laptop Luminanya yang masih menyala. Kemudian, Doni dikelilingi oleh sahabatnya yang bahagia bahwa ia telah kembali. Ia berhasil menyelesaikan masalahnya. Dan manusia purba itu berhasil kembali ke habitatnya. Doni pun dapat melihat dengan jelas di layar laptopnya bahwa manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangannya. Soal yang ketiga yaitu bagaimana proses terlemparnya Doni ke lorong dimensi alfa. Proses terlemparnya Doni ke lorong dimensi alfa adalah Doni mencoba mengutak-atik komputer Lumianya yang ada di laboratorium. Kemudian, Doni menekan tombol run. Setelah itu, muncullah gelombang biru dan terbukalah pagar asteroid. Lalu, dia masuk ke dalamnya dan pada akhirnya, Doni sampailah ke lorong dimensi alfa. Selanjutnya, kelompokkanlah kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Kejadian yang mungkin terjadi dalam dunia nyata adalah ruangan yang dipenuhi asap dan pohon-pohon yang meranggas. Peralatan di ruangan laboratorium pecah berantakan akibat goncangan hebat. Sedangkan kejadian yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata adalah keberadaan manusia purba dengan wajah setengah kera yang mengikuti Doni. Adanya komputer yang dapat memindahkan makhluk hidup dari zaman yang berbeda. Adanya ruang dimensi alfa, terbukanya pagar asteroid, munculnya gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan laboratorium. Mengembalikan manusia purba ke 500 tahun sebelum Masehi. Dapat melihat manusia purba yang sedang tersenyum dan melambaikan tangan dari layar monitor laptop. Selanjutnya menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fantasi yaitu: yang pertama, membaca cerita terlebih dahulu secara teliti. Yang kedua, merangkum atau mencatat hal-hal yang dianggap penting dari cerita tersebut, seperti tokoh-tokoh dalam cerita, latar cerita, dan peristiwa dalam cerita. Selanjutnya, mengingat dan membuat kembali cerita tersebut dengan kata-kata sendiri, dan menceritakan kembali cerita tersebut. Nah, sekarang tugas kalian adalah bacalah cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna
karya Vanessa Miftahriani yang terdapat dalam buku paket halaman 56 sampai 58. Kemudian kalian kerjakan tugas berikut dengan tepat dan benar. Ayo semangat! Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Mohon dimaafkan ya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.